Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Hai kids, good morning. Kembali Miss Ellen menyapa anak-anak pagi hari ini. How are you today? Terima kasih semuanya karena anak-anak sehat, anak-anak selalu menjaga kesehatannya. Jadi pagi hari ini anak-anak bisa kembali mengikuti kegiatan belajar di hari Kamis tanggal 22 Oktober tahun 2020. In English is Thursday 22 of October 2020. Mari kita mulai kegiatan kita dengan berdoa bersama-sama. Fold your hands, close your eyes. Let's pray. Opening prayer. Lord Jesus, we thank you for your blessings today, for our father and mother, for our teachers and friends. In Jesus' name, amen. Number 3, yay! Nah, anak-anak, tadi Miss Ellen sudah menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Rukun. Jadi dengan siapapun, dengan kakak, adik, dengan teman-teman, dengan saudara, sebaiknya kita hidup rukun ya. Jangan marah-marah, jangan terlalu lama kalau diam-diaman ya. Harus selalu hidup rukun supaya berkat Tuhan dicurahkan buat kamu, diberikan buat kamu. Kalau kita tidak rukun maka Tuhan tidak akan memberkati kita. Nah, Miss Ellen punya cerita tentang Esau dan Yakub. Mereka ini adalah saudara kembar anak-anak. Esau dan Yakub ini adalah anaknya Pak Ishak. Suatu ketika Esau, anak yang pertama, itu gemar berburu atau menangkap binatang, sedangkan Yakub gemarnya sukanya memasak. Nah, suatu ketika Esau ini dibohongi sama Yakub. Dibohongi, jadi berkat kesulungan yang seharusnya punyanya Esau, berkat sebagai anak pertama, itu diambil sama Yakub. Esau sangat marah anak-anak. Karena Yakub ketakutan, akhirnya Yakub pergi meninggalkan rumahnya. Pergi jauh-jauh. Tetapi dia sudah membawa berkat anak pertama yang diberikan oleh Bapak Ishak. Yakub menjadi sangat kaya raya. Suatu ketika dia rindu, kangen, pengen pulang ke rumah tempat tinggalnya, pengen pulang ke kampung halamannya, pengen ketemu sama ayahnya. Tetapi dia takut kalau di jalan ketemu sama kakaknya yang bernama Esau. Nah, kira-kira bagaimana ya cerita selanjutnya? Yuk anak-anak, saksikan cerita selanjutnya ya. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih." Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat
takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya. Persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" jawab Yakub, Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" jawabnya. Untuk mendapat kasih tuanku. "Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu." Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. "Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau." Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini. "Kalau begitu, baiklah aku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Bagaimana anak-anak cerita tadi? Walaupun Yakub sudah berbuat salah, walaupun dia sudah kaya, dan walaupun Esau sudah disakiti, sudah sedih karena berkat kesulungannya diambil, tetapi Esau tetap mau memaafkan adiknya Yakub. Begitu juga anak-anak, kalau ada temanmu yang tidak sengaja merusak mainanmu, atau kakakmu, adikmu tidak sengaja melakukan kesalahan, apa yang harus kalian lakukan ketika mereka meminta maaf? Apakah kita akan tetap mendiamkan atau tetap marah? Ataukah kalian akan memaafkan? Nah, tentu anak-anak yang hebat tahu bagaimana harus bersikap yang baik. Coba sekarang anak-anak ambil buku karakternya, buku I Love Jesus, dan buka di halaman 60. Jika adikmu tidak sengaja merusak mainanmu, apa yang akan kamu lakukan? Nih, adikmu sudah minta maaf loh. Maka yang harus kamu lakukan
lakukan adalah memaafkan. Lengkapi ya kata-kata ini dengan huruf-huruf vokal yang tepat. Mari belajar menulis huruf W. Sekarang kita akan coba menulis di nomor 3. Anak-anak perhatikan bagaimana cara menulisnya. Naik miring, ayunan 2 kali, ekor. Naik miring, ayunan, 2 kali tapi, ekor. Nah, anak-anak bisa melanjutkan mengerjakan huruf W ini sampai nomor 5 saja. Setelah itu, anak-anak dapat melanjutkan di halaman 61. Kita akan sama-sama menulis huruf W yang jalan-jalan dengan huruf vokal lainnya. Naik miring, ada ayunan 2 kali, kemudian ekornya lurus dulu, perut gendut, ketimpa tiang, ekor. W. Sekarang W, naik miring, ayunan 2 kali. Ini khusus untuk huruf E, ekornya turun langsung ke bentuk E. Ada roti, kepotong, ekor. W. Selanjutnya huruf V. Naik miring, ayunan 2 kali, kemudian ekornya lurus dulu, turun lurus, ekor, beri titik. V. Lagi, naik miring, ada ayunan 2 kali, ekornya lurus dulu mendatar, kemudian ada donat, ekor. Wow. Yang terakhir, naik miring, ada ayunan 2 kali. Kalian beri garis mendatar sedikit saja, kemudian ada ayunan. Asiknya, ekor. Anak-anak bisa lanjutkan nomor 4 dan 5 saja. Good luck kids. Mari menggambar binatang dengan pola-pola geometri. Anak-anak bisa memilih 2 dari beberapa contoh yang Miss Ellen berikan. Kemudian silahkan menggambar di buku gambar yang sudah kalian terima. Menggambarnya posisi bukunya mendatar ya, horizontal atau bobo.
Oke, bagaimana kegiatan kita hari ini anak-anak? Kalian sudah melakukan banyak kegiatan loh. Yang pertama, anak-anak sudah belajar untuk memaafkan. Belajar seperti Esau yang mau memaafkan adiknya. Kemudian anak-anak juga sudah menulis huruf baru yaitu huruf W. Terus latihan ya. Dan yang terakhir anak-anak tadi sudah melukis 2 buah binatang dari bentuk-bentuk geometri. Seru ya kegiatan kita hari ini? Oke kids, sekarang waktunya kita akan menutup kegiatan kita di hari Kamis tanggal 22 Oktober tahun 2020. Mari kita berdoa sekali lagi. Closing prayer. Lord Jesus, we thank you for guiding us today. In Jesus' name, amen. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video hari ini. Selamat mengerjakan dan selalu jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.